Kalaulah sampurna indah tubuh yang batin, lah sifat Allah tu dan kita pandang, baru kita masuk kepada geleng dan katigo dengan makna la maujudun fil haqiqati ilallah, yang artinya apa indah ada dan maujud pada hakikatnya wujud Allah. Di bawah cara jalan dia awak, di bawah lah naik si wujud am tadi memandang kepada wujud muhad. Di kesimpulannya apa? Dek ado pandang memandang mangku ado dan dipandang, dek ado dan dipandang baru nyatu di situ pandangan. Atu dan dikatakan pandangan ma'rifat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kita pampi untuk lebih menjatuhan paham bangan pampirnya la ilaha illa Allah, tu kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ampe kalimahnya la kalimat syariat, ilaha kalimat tarikat, illa kalimat hakikat, Allah kalimat makrifat. La kalimat syariat jalan tubuh, ilaha kalimat tarikat jalan hati, illa kalimat hakikat jalan nyawa, Allah kalimat makrifat jalan rasyid. La kembalikan kepada ilaha, artinya apa? Indah tubuh melainkan hati. Ilaha kembalikan kepada ilah, indah pula hati melainkannya nyawa. Ilah kembalikan kepada Allah, indah pula nyawa melainkan Allah. Indah pula nyawa melainkan rasyid. Di artinya apa? Memandanglah kita di dalam rasyid, bersunyi dirilah wak di dalam rasyid, disitulah jalannya fana billah baqa billah, lenyap dengan Allah dan kekal kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali orang bunyi itu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fis sama'il furuja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jami'atur ruhama wal firqatul azam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu anfusakum qabla an tamutu, sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga diagi masih diagi kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kasihnya tak pilih, kasih sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, Pari Paga Kota Madinah Intan Rohani di dalam surga, yang bertindakan Habibillah
yang berbapakan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zuluman kepada alam nur, dari masuk kebodohan kepada masuk yang berilmu pengetahuan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dek karena kita jauh daripada kurun Nabi, kita hiduplah di akhir-akhir zaman. Oleh sebab itu makanya sama-sama bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bedang dalam nagari, para nenek mama jadi pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada segenap jajaran kepengurusan Masjid Raya Taqwa, Masjid Taqwa di dalam nagari Tarantang, Kabupaten Darmasraya, kecamatannya apa? Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada seluruh kaum ibu dan kaum bapak, umumnya jamaah Satariyah, jamaah yang hadir pada malam kini. Ketek dak tasabuian dek namo kok gadangnya dak taimbawan dek galak. Umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal mukadimah salam ambo cukuian sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Kemudian adapun thariqah Satariyah mempunyai jalan dua. Yang pertama tanazul turun, dan kedua tarukan naik. Ana dikatakan tanazul turun dari atas ke bawah. Ana dikatakan tarukan naik, yaitu dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari hulu ke muaro, dari muaro ke hulu. Walaupun wa ambil jalannya dari atas ke bawah, walaupun dari bawah ke atas, tetap jalan itu dan tetap kajian itu. Nah, cuma bedanya kalau wa istilahan sungai atau batang air, kalau dari atas ke bawah, dari hulu ke muaronya meluncuh kancang. Kalau dari bawah ke atasnya mandaki panjang jalannya. Kini wa bahas dahulu dari atas ke bawah. Jadi apa mukasinya dari atas ke bawah? Dari zat jatuh kepada sifat, sifat jatuh kepada asma, asma jatuh kepada alam arwah, alam arwah jatuh kepada alam ajsam, alam ajsam jatuh kepada alam misal, alam misal jatuh kepada alam insan. Di ajaran kajian itu, kajiannya ahadiyat, wahdat, wa ahdiyat, alam arwah, alam ajsam, alam misal, dan alam insan. Itu jalan kajinya. Di ahadiyat artinya pemartabat keesaan Allah atau martabat zat Allah. Wahdat artinya apa? Martabat as-sifat Allah. Wa ahdiyat artinya apa? Martabat asma Allah. Alam arwah, alam sekalian roh. Alam ajsam, alam sekalian manasi, alam sekalian manasi. Alam arwah, alam sekalian roh. Alam ajsam, alam sekalian rupa. Alam
Misal alam sekalian manasir, alam insan, alam sekalian tubuh. Tu nan dikatuan kajian martabat nan tujuh. Jadi jamaah kami bodang apa kaji martabat nan tujuh kok di dalam tasawuf ikut termasuk kajian tingkat tinggi. Para ulama sufi manduduan kajiko, memakai kajiko. Syekh Ahmadul Kusasi itu yang mengajarkan kepada Syekh Abdul Rauf. Kemudian Burhan Puri pun mengajarkan itu dan mengarang sebuah kitab kajiannya di dalam tentang kajian martabat nan tujuh. Nama kitabnya Tufah Al-Mursalah. Tufah Al-Mursalah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, isinya di dalam tentang kajian martabat nan tujuh. Hasil pemikiran ilmu dari Ahmadul Kusasi, kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili pun mengarang kitab yang beliau agih judul kitab yaitu Daqaiqul Huruf. Isinya pun tentang kajian yaitu martabat nan tujuh. Kemudian beliau karang pula kitab Kifayatul Muhtajin, isinya pun tentang kajian martabat nan tujuh. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kajian martabat nan tujuh di kalangan ulama sufi, di kalangan ulama tasawuf, itu adalah kajian tingkat tinggi. Ketika seorang salik lah bisa menggapai kepada kajian martabat dan tujuh, lah duduk di dalam hakikat ma'rifatnya, insya Allah di siku jalan-jalan hidayah Allah akan bukakan untuk para salik tadi. Di mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu di dalam limpahan hidayah oleh Allah, kemudian berkah-berkah dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tunan tanasul turun. Tidak salah kecil pitua guru awak, abang dahulu makunyo komat, alun bara balun bumi lun sentak ke bawah, langit lun sentak kate, aras pun alun, kursi pun alun, surga pun alun, neraka pun alun. Artinya apa? Alun ado alam sama so itu. Anan ado baru zat sama tu mato. Mangkonyo banamolah martabat ahadiyah. Itu nan dikatakan martabat zat Allah. Badirilah kalimah nan paling tua, indak bahuruf, indak baswaro, yaitu nyo kalimah hu. Jadi jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, artinya apa? Zat tu tadi berkata dengan dirinya zat, kecilnya zat hu, tu kecil zat. Apa artinya itu? Yonyoden dan Tuhan. Jadi zat Allah tadi berkata dengan dirinya sendiri, kecil Tuhan, yonyoden dan Tuhan. Aku jangan salah paham doang. Jangan kawal lo dia lo. Tu zat berkata dengan dirinya zat. Di sehingga jamaah kami bodang bapak, kalau awak dudukan kaji pakaro makam-makam kalimat, ya, sehingga disabuilah kalimahu adalah kalimah zat, kalimah Allah, kalimah sifat. Kemudian kalau awak dudukan di dalam tanazul turun berarti hu Allah. Kalau tarukan naik berarti Allah. Hu Allah, Allahu, hu Allah, Allahu. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, aku dalam kajiannya. Jadi kepada kita nan basamo, balik kepada pengajian tadi. Di alun barabalun bumi lun sentak ke bawah, langit lun sentak ke atas, aras alun, kursi alun, sargo alun, darako alun, malaikat pun alun. Artinya apa? Alun adu alam sama so itu. Anan adu baru zat sama mato mangko panamo martabat wa
wa ahdiyat. Martabat ahdiyat, martabat zat Allah. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru di situ tarabilah dari nur Allah. Ketika Allah mengatakan semburan dari zat Allah tadi, terjadilah dijadikan Allah lah sifat Allah, artinya Nur Muhammad, dikenal dengan Nur Muhammad. Maka menjadilah wahdat, martabat sifat Allah. Kemudian jamaah taruh ke bawah wa ahdiyat, martabat asma Allah atau asma namo baru Tuhan panamo. Anamo Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang, baru tajali segala sifat Hayyun Alimun Qadirun Muridun Samiun Basirun Mutakallimun fil haqiqati illallah. Awak dudukan paham di situ. Jatuh ke bawah, tiba di alam arwah. Makanya alam arwah tadi alam sekalian roh, bermacam-macam nyawa, tumbuhan bernyawa, manusia bernyawa, binatang punya nyawa. Kejadiannya dari mana? Dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, tarik ke bawah, baru jadilah limbago Adam, insan kamil, tubuh kita nan kasar. Di artinya apa? Zat, sifat, kemudian asma, kemudian ruh, kemudian alam ajsam, alam misal, alam insan, alam insan, alam ajsam, alam insan. Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ikut dikenal di dalam ilmu thariqah namanya mengkaji asal kepada furu'. Nah, boleh mengkaji asal, tapi nan asal itu tetap asal. Sekali jangan kita mengatakan asal itu furu'. Furu' itu asal. Contoh jamaah kenapa? Dulu para ulama thariqah magi jalan kaji, nyagi nasakah tiga. Ada sakana dia tiga, kue, tapung, bare. Asa kue dari tapung, asa tapung dari bare. Berarti asa tapung dari bare, asa kue dari tapung. Berarti asa tapung dari bare. Bare sama mato. Tuh lihat. Tapi kalau mengecehan asal tu furu' tu tidak boleh. Hukumnya tu kafir. Contohnya asa kue dari tapung, asa tapung dari bare, berarti bare sama mato. Berarti kue ko bare aku nan kafir. Mengecehan awak Tuhan itu nan kafir. Dan cuba-cuba jadi Tuhan nak. Di AGC ulama tasawuf, kata Syekh Abdul Rauf As-Singkil, guru daripada Syekh Burhanuddin, di dalam kitab Tambihul Mahsi, kata beliau, bagaimanapun seorang salik, seorang mursyid, seorang murid bertaruhkan naiknya kepada Allah, bertanazul turunnya kepada Allah, anak kecil beliau Syekh Abdul Rauf, yang abdi tetap abdi, yang khalik tetap khalik. Artinya apa? Nan manusia tu tetap manusia, nan Tuhan tu tetap Tuhan. Jangan cuba-cuba lo jadi Tuhan nak. Bapak yo karajo kok. Diko ada orang nan mengecehan diri Tuhan tu komen kafir. Kau sakitnya beda kajinya jawab aku Pak. Kalau dah elo-elo awak jatuh ke dalam lubang. Nah, kemudian yang kedua, jalan taruhkan naik dari bawah ke atas. Jadi kamu kasih dari bawah ke atas kok awak kaji dari alam insan. Alam insan apa tadi? Alam sekalian tu tubuh. Anak motu ahyan kharajiyah. Dari mana kejadiannya ahyan kharajiyah? Dengan proses ilmu Allah asalnya dari nutfah. Dengan proses ilmu Allah menjadi darah, darah menjadi segumpal daging
melalui tulang. Kemudian barulah jadi di situ insan kamil atau limbago Adam, tubuh nan kasa atau jasad. Disitulah terjadinya pembentukan jasad atau tubuh. Di saat itu jamaah kami mendapat di mana proses kejadiannya itu di alam rahim, di dalam paru ibu, di dalam paru ibu awak. Sabulan masuk darah, sabulan masuk daging, sabulan penyempurnaan. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, baru awak jadi masuk sampai bulan lado. Seperti apa contohnya itu ya? Seperti kalau di Siko ada mau itu koncek, ni tahu koncek, katak, ni tahu lain. Asal koncek kok dari mana kok? Dari talu kemudian menjadi ada mau di Siko tuh gurindang apa? Hah? Gundang. Seperti itulah kira-kira jamaah yang menopang. Setelah itu baru ada prosesnya menjadi penyempurnaan, menjadi koncek, kata tadi. Jadi artinya apa? Disitulah awalnya kejadian alam insan. Sebulan masuk darah, sebulan masuk daging, sebulan masuk penyempurnaan. Bahkan satu riwayat mengatakan sampai bulan. Dan di Singapura duduknya hukum fikih tentang hukum idah, haram bagi perempuan nikah di saat idah. Bara batasan idah, seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya, bara masuk idahnya 3 bulan 10 hari. Bahkan kau ditunggu bana masuk 3 bulan 10 hari untuk menjalehan bibit sia dan adu di dalam rahim. Sebab ini nanti akan menyangkui kepada wali. Itu duduk hukum syariat. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itulah Jumadanlah sempurnalah terjadi pembentukan limbago Adam, tubuh dan kasar. Di saat itu belum bernyawa, maka Allah tiupkan ruh ke dalam jasad. Sebelum ruh masuk ke dalam tubuh, tekan kontrak wak dulu ju Tuhan. Kecek Tuhan lai kaba Tuhan kaden ko. Jawe di saat itu lai baru masuk ruh ke dalam jasad, mangko jadilah kita hidup. Di mana tuh? Masih di alam rahim. Kemudian terjadilah penyempurnaan galibnya 9 bulan. Berpindahlah dari alam rahim tabosek kita ke alam dunia. Dari rahim ibu berpindahlah kita lahir ke dunia. Lah nyata waktu tiba di dunia, insya Allah tubuh ado nyawa ado. Kali bernyawa gini jodoh. Bertubuh ado nyawa awak ado tubuh awak. Atunan insan kamil. Tapi kalau inyo ado batubuh tapi tidak bernyawa, ada model. Bangkai bisa jadi jual, patung bisa jadi jual. Tapi kalau inyo bernyawa lain, tubuhnya tidak ada. Siapa? Siapa? Nyawa ada, tubuh tidak ada. Setan. Ini tahu setan. Ini kenal setan tu. Nampak tak setan tu? Ya. Di jamaah aku nampak kau pakai setan kau. Dia mau mendengar cerita cia. Dia mau mendengar hikayat. Di zaman Nabi, ya, jamaah yang berapa? Seorang pemuda kafir, kebetulan di saat itu orang rumahnya, istrinya sedang hamil gadang. Lah masuk 9 bulan lah hampir-hampir kamanahian.
Rupanya di saat beliau ko istrinya hamil gadang, di situnya takwi ko anak ko indak salamai, takwi lo induk ndak salamai, sehingga nyo pasang nazar. Nazar ko nyampang anak den lahir salamai, salamai anak salamai induk. Kemudian kecik pemuda kafir ko den banazar sakawang bareh kasetan. Ko nazare ko rupanya pendek hikayat jamaah kami budang ko bapak kandak boleh pinta balaku. Rupanya sesuai kandak awak jo kandak Allah. Anak salamai, orang rumah salamai pulau, tantunan nazar hukumnya sunai dipasang. Kalau kandak lah boleh pinta lah dipalakuan wajib magih hukum nazar. Memasang nazar ko sunat. Kalau kandak lah boleh pinta lah dipalakuan wajib malapih dasar awak. Utang kato namo basuari sikona dalam kajian nazar. Jadi jamaah kolompat dekarano anak salamai lahir rancak gagak, orang rumahnya pun salamai indak bau operasi, ya nak salamai kaduanya sudah tu jamaah kolompat tentu nan nazarku disagiruan dek pemuda kafir kok. Jika sudahnya malai diambillah karung dimasukkan bareh ke dalam karung nyujujung bareh ko kama nyujujung pai mencari setan lah baputa-puta lah pemuda ko tadi sabali duyang sabaputa-puta lah pemuda kafir ko di kota Makkah indak cie pun basuwo jose setan. Sehingga jamaah kami bapak lapang kali pemuda ko dia menyujung bare lah 3 hari 3 malam mencari setan dah juo basuo setan ko dia pemuda akhirnya dek bare ko bare awal lah lamu menyujung bare tentu barangah lah pemuda ko tadi di manyo barangah di simpang 3 kebetulan lewat Rasulullah batanyolah Nabi kepada pemuda kafir, wahai pemuda baku latih bana bantu mengko ya dah baku payah bana bantu eko baku lelah bana bantu eko masalah kecik Nabi batanyo kepada pemuda dijawablah dek pemuda kafir ko ambo kapatangko memasang nazar nanambo pasang ketika wang mambo hamil gadang ambo pasang nazar kok salamai anak kok salamai induk ambo bersedekah sakarung bareh kasetan itu kecek pemuda lah 3 hari 3 malam mencari setan ko dah basuwo dia ko di mak setan ko tumpah itu kecek Rasulullah yuk Calian ko ala bangkali hine menyujung bare setan ko dah basuwo kecek Nabi wahai pemuda kalau ingin engkau malapihan nazar engkau supaya engkau bertemu jo setan apa engkau ke Kabupaten Darmasraya tipu engkau ke Nagari Tarantang di Nagari Tarantang tu di dalam musajid takwa orang sedang wirid pengajian calian nambah sanda-sanda nambah gaku-gaku ampehan bagai sakagong tu kali hie ala pena sakit kau tu mah bagus kan di setan gue di mana tak? Oi setan di mana tak? Di orang nambah kuat, di kuadugang nambah kuat dalam mengaji berarti setan atau ada satu di kepada kita nama samo jamaah hadirin yang dimuliakan Allah atutuk pajago-jagoan mantok lah jam 3 hari kok astagfirullah lah sangat dobat deh dikira ya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah
Kini kita masuk ke dalam kajian dan katigo tentang syariat sakilo-kilo lawak kaji, tentang ilmu tarikat lawak pahami. Ya nak? Jalan kepada Allah, kemudian jalan kepada Allah ko ado jalannya tanazul turun, ado tarukana naik lawak pahami. Kini wak masuk kepada tentang kajian ilmu hakikat. Marilah jam 1:30 balik. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lah masuk ke dalam kajian hakikat, hendaknya di dalam pandangan hakikat kita nan mengarajokan seluruh syariat nan ado bukanlah tubuh kita nan kasar, melainkan yang sabita tubuh kita yang halus. Bahawa nyoba itu duduk awak di dalam hakikat atau syariat kasawah kaladang manggaleh rukuk sujud iktidal. Pokoknya kesimpulan syariat di sigo kopo seluruh aktivitas nan kita buat, seluruh karajunan wakato secara makna umum syariat dinamakan. Hendaknya di dalam duduk kita, di dalam hakikat kita nan mengaku seluruh syariat nan ado bukanlah tubuh kita nan kasar, melainkan tubuh kita yang halus atau tubuh kita yang batin. Bahwa kau dikatakan tubuh yang batin, karena di dalam tubuh kita yang batin Allah menerima di dalamnya sifat Allah dan tujuh. Mana? Hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. Di sifat Allah nan terjadi di dalam tubuh kita yang batin, yang terjadi itu dinasakahkan bayang-bayang. Kalau bayang-bayang tu ada, lah pasti zat nan punya bayang-bayang ada. Katiko awak ambil iko dalil nasaka, katiko manggari orang nan punya bayang-bayang, kiro-kiro bayang-bayang. Manggari pula. Di manggari orang punya bayang-bayang, manggari pula bayang-bayang. Artinya apa? Manggari zat, manggari sifat. Manggari Allah, manggari Muhammad. Nan kasa nan batin koba tabao manggari. Apa itu duduk kita di dalam hakikat kita. Sekali jangan kita mengatuan atau tabana di dalam hati awak sangka nan manggarian burung. Bukan sangka nan manggarian burung pakmu, tetapi burung tubana nan manggarian sangka.